tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Serta malam beriku, Pulau Lanjukang adalah salah satu pulau kecil yang terletak di Kepulauan Spermonder, Sulawesi Selatan, sekitar 40 km dari kota Makassar. Pulau ini merupakan destinasi tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami dan belum banyak dikenal oleh wisatawan. Untuk mencapai Pulau Lanjukang dibutuhkan perjalanan dengan perahu motor atau kapal dari Pelabuhan Pautere yang memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Pulau ini menawarkan pemandangan yang memukau dengan hamparan pasir putih yang halus dan air laut yang sangat jernih, menjadikannya tempat yang ideal untuk snorkeling dan diving. Di sekitar pulau, terumbu karangnya masih terjaga dengan baik, menarik para penyelam yang mencari spot yang indah dan belum terlalu dieksplorasi. Meski indah, Pulau Lanjukang memiliki populasi yang sangat sedikit dan belum memiliki fasilitas pariwisata yang lengkap, sehingga pengunjung yang datang biasanya membawa pembekalan sendiri dan menikmati suasana pulau yang tenang dan jauh dari hiruk pikuk. Demikian kabar Anda perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Anda berikutnya. Demikian kabar Ratna Pro 4. FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Syariat, satu hari satu ayat, bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Buhari. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar." Luar biasa ayat. Ternyata pelajaran yang berharga yang bisa kita petik ketika Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya, "Wahai anakku, jangan mempersekutukan Allah." Pelajaran yang pertama adalah pelajaran tauhid. Jangan mensyukutukan Allah, nak. Karena mensyukutukan Allah itu adalah perbuatan yang sangat zolim. Tidak akan diampuni dosanya. Bahkan amal-amal yang pernah kita lakukan itu akan berguguran ketika kita mensyukutukan Allah. Ini pelajaran bagi kita sebagai orang tua. Jadi anak harus diajarkan dulu bagaimana dia menyembah kepada Allah dan tidak mensyukutukannya. Karena sekarang banyak orang yang mensyukutukan Allah. Dia mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi yang masih diagungkan adalah hartanya, yang masih diagungkan adalah jabatannya. Dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah saya menyembah
hamba ya Allah, dan kepadamu lah saya meminta pertolongan. Menyembah Allah tapi meminta pertolongan ke dukun ramal ketika dia punya persoalan. Datangnya ke dukun-dukun yang bisa melariskan dagangannya. Oleh karena itu coy, ayo sembah Allah. Betul-betul kita menyembah kepada Allah dan tidak menduakannya. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat teman berikut di mana saja berada kita bersama di pagi hari ini di acara Barik Basa kabar pagi obrolan santai. Senang sekali saya Anti menemani bersama kita pagi hari ini di hari Minggu, tepatnya juga di hari ke-9 Ramadan 1446 Hijriah. Dan yang pasti mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga di hari ini semua dalam kondisi yang prima untuk menjalankan ibadah puasa sampai berbuka nanti. Baik, sahabat berada di mana saja berada hari ini, tentunya juga yang beraktivitas selamat beraktivitas, yang tidak beraktivitas selamat tidur di rumah. Kalau puasa orang toh itu matanya seperti tidak bisa kompromi. Gitu. Pagi-pagi itu habis sholat subuh, habis itu bersih-bersih rumah, terus mengaji sebentar, tidur atau tidak begini, habis bersih-bersih piring dan segala macam tidur dulu habis sholat subuh semua ya selesai ya bersih-bersih rumah dan tidur dulu sebentar, habis itu bangun mandi, habis itu kegiatan biasa ya. Pasti juga sahabat budaya itu kalau di rumah apalagi kalau lagi magernya bisa ada kayak contoh nih, tanya nih sebentar kalau yang bergabung pasti mager nih kalau libur tuh di rumah, mager mencuci, mager bersih-bersih rumah, scroll HP, baca Quran, sudah selesai nih. Habis itu bangun lagi bikin buka puasa. Pokoknya magernya lebih banyak daripada aktivitasnya berpuasa. Tapi sebenarnya itu tidur juga adalah sebuah ibadah kata Ustaz, sahabat budaya. Tapi jangan berlebihan gitu ya. Baik, saya akan terima telepon di 0811 400 9250. Apa yang kita akan bicarakan pagi hari ini, nilai-nilai budaya upacara papaci, dan sebentar juga kita akan berbincang dengan narasumber sahabat budaya di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dan tentunya juga sahabat budaya bisa terlibat bincang kita ya, bagaimana papaci itu dilakukan dengan nilai-nilai yang ada. Saya akan terima telepon di 0811 400 9250. Sesaat lagi saya mau kasih dengar dulu kelong ya. Boleh sahabat budaya bergabung dengan kami di pagi hari ini saat lagi kita dengarkan berikut ini. Palak na nyawan andi boko ta mengurangi bilompo na pangainku rilantan na cintaku nanu wale kalenu kuasentuna kalengku penarapangku dilino kapak maiku tombani
pare ponte Kua sentuna kalengku penarapangku rilino Kapak maiku temani paceku jisuku lompo Ku pandang lekan rikau kuliku patan rosayang sile porang tak puaseng empoangku tunikalan reang kade kapan nasuga mate taria jalata ku puno mikalenku landri parisiku lek bakamani kapan paret na ane Kama sayang Kulini pare ponte Kua sentuna kalengku Penarapangku rilino Kapak maiku temani Paceku jisuku lompo Ku pandang lekan rikau Patan rosayang Mozaik Budaya. Ada temakiana temakiapo yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sesari pak nawa-nawa Uli kusulu andile Ika uji laku cini Unaku cini mikalemu Napa janam minyawaku Ambe mo teta Ambe mo ama Ambe mo lampas suroi Andri cinaku, Andri jojoku, patuju mikalena. Malak ku kodong, malak ma ane, malak ma narokonia. Tena calana, tena godina, kaya jiku eroki. Malak ku mama kodong, mi palung baya salah. Langapa ma ane kodong asemi apala ku gaukan anjo rupanu andile eak laka rimatangku
calana tena godina kaya jikue rokini ambe mo teta ambe mo amba ambe mo lampasoni landri cinaku landri jojoku patuju migalena malaku kodong malak ma ane malak ma narokonia tena calana tena godina kaya jikue rokini malaku ma kodong di palumbainya salah langapa ma ane kodong asemi apalaku garukan anjor rupanu andile eyaklah karimatanku langapa ane kodong asesari pak nawa-nawa tuliku sulu andile ikau jilaku cini unaku cini kalini apa janami nyawaku Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa? Ya, saya Pak Kiai. Silakan masuk. Apa cerita dan apa? Penceramah yang pernah saya dengar bahwa wanita itu yang sudah tua rambutnya sudah tidak aurat lagi. Yang saya tanyakan, apakah memang betul begitu rambut punya batas? Ini nih yang ditunggu, program acara bulan Ramadan, Pak Kiai dan Deng Naba. Kata nenek aku, acara ini hits pada zamannya loh. Penasaran? Yuk kita dengarkan In Memoriam, Pak Kiai dan Deng Naba di waktu sahur di sepanjang bulan Ramadan, pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 94,4 FM, Pro 1 RRI Makassar. Raih keberkahan di bulan suci Ramadan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, sahabat olah berikut di mana saja berada, kita masih bersama di dari Bahasa Kabar Baik Obrolan Santai, dan pagi hari ini tentunya juga menemani sahabat budaya yang berpuasa di hari ke-9 Ramadan 1446 Hijriah. Ya, kalau sebentar sampai berbuka puasa 9 nih. Tapi kalau setengah hari terus orang dewasa kayaknya tidak terhitung di 9, hanya 8,5 ya. Ada kadang-kadang 8,5, ya ada karena setengah hari kan di hari ini. Baik, saya akan terima telepon di 0811 409 2250 di pesan WhatsApp juga saya akan terima, dan silakan yang mau bergabung, kita bicara tentang nilai-nilai budaya upacara mapaci dan
Sembari Kalian menanti pasti penelpon, melewati saya akan siang dan menghadirkan malam dulu setiap hari, sebuah pesan tapi sadarkah berikut ini. Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai pagi hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung melalui TikTok kami pagi hari ini di Pro 4 RRI Makassar, dan terima kasih juga yang sudah memberikan konten layar ya. Dan kita masih bicara tentang nilai-nilai budaya upacara Mapacit. Sahabat budaya yang ada ini, terima kasih untuk Deng Liwang sudah bergabung ya untuk pagi hari ini. Semoga upacara hari ini, hari ke-9 Ramadan, puasanya itu berjalan dengan lancar. Dan silakan yang lainnya 0811 400 9250. Kita masih bicara mengenai
Tarata 1 2 3 Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu. Ih, aku nggak bisa joget kayak gini. Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita. Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh. Halah, tarian daerah nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja. Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok. Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku. Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka nggak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita. Iya juga ya Rin, aku buat juga ah. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Hei, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu cara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, selamat sore di mana saja berada, kita masih bersama di Mari Baca Kabar Pagi, obrolan santai pagi hari ini. Tadi Daliwang sudah bergabung, yang lainnya belum bergabung, dan masih tidur juga. Ya, pasti tak dodo gimana. Jadi pagi hari ini tidak ada yang bergabung, Pi. Terima kasih yang sudah bergabung melalui TikTok, ada yang bergabung tadi. Terima kasih banyak. Kita masih bicara tentang nilai-nilai budaya upacara Mapaci, dan kali ini bagaimana orang atau masyarakat Bugis Makassar itu mempunyai tradisi yang tidak bisa dihilangkan. Karena apa, sahabat budaya, di dalam Mapaci itu menimbulkan nilai-nilai yang baik dalam Islam maupun nilai-nilai sosial yang ada di budaya Mapaci. Dan kekeluargaan pun sahabat budaya itu memiliki makna yang sangat penting. Kenapa? Karena di keluarga kita sendiri, Mapaci ini mengumpulkan orang-orang yang benar-benar ingin menjadi orang-orang yang dekat ya, dekat dengan Allah, dekat dengan keluarga. Nilai-nilai kesucian dalam Islam itu ada di dalam Mapaci. Ada kejujuran di dalam pernikahan tersebut. Bagaimana sahabat budaya? Yakin dengan nilai kejujuran itu? Ini kalau tidak ada kejujuran, enten tidak bisa. Oke, baiklah. Silakan 0811 400 9250. Berkomentar juga melalui TikTok boleh. Syamsuddin, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan boleh di 0811 400 9250. Telepon di WhatsApp juga boleh. Terima kasih untuk yang kasih gambar tidur. Pakai sarung lagi. Tidak usah disebut namanya ya. Oke, kita coba coba penelpon. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Oke, terputus. Terima kasih Pak Samsudin sudah bergabung. Kopral Jono juga bergabung. Malas deh. Malas saya kalau lihat namanya Kopral Jono. Waalaikumsalam Kopral Jono. Tidak salah mungkin dentene. Biar dijawab sendiri mana. Biar dia ketawa-ketawa sendiri dengan jawabanku walaupun dia tidak berkata gitu. Silakan 0811 400 9250. WhatsApp juga boleh. Saya nantikan ya sahabat budaya. Di WhatsApp kami 0811 400 9250. Bicara tentang nilai-nilai yang ada di budaya Mapaci atau tradisi Mapaci. Jadi di dalam nilai budaya di tradisi Mapaci itu ada nilai kesucian. Yang berikutnya adalah nilai kekeluargaan, dan yang ketiga adalah nilai kekeluargaan, kesucian, dan kejujuran. Jadi memang di dalam Mapaci itu
kehormatannya dari segala hal yang diharamkan oleh Allah hingga Allah menurunkan hidayah kepadanya untuk menikah. Oke. Dan juga bicara terkait nilai kekeluargaan. Kenapa nilai kekeluargaan itu ada, sahabat budaya? Karena memang di dalam Mapaci itu yang kumpul keluarga besar dalam bergabung di acara tersebut. Biasanya Mapaci itu dirangkaikan dengan pengajian. Ada diberikan lantunan Al-Quran, bacakan dulu lantunan Al-Quran dari ceramah kepada calon mempelai yang akan menikah esok hari. Dan ini dilaksanakan biasa di keluarga-keluarga yang memang masih mempercayai tradisi tersebut. Di keluarga tak masih ada Mapaci, kan? Ya. Silakan 0811 0811 400 9250. Silakan sahabat budaya, ada siapa lagi? Pak Syamsuddin di Sopeng, tradisi Mapaci itu sudah dianggap wajib dalam acara jelang pernikahan. Matudang Peni namanya. Iya tahu aja Ciki, kata lain dari Mapaci ya, Matudang Peni. Boleh pendapatnya, terima kasih. Juga siapa nih? Hersilio Dapi Dani sudah bergabung, terima kasih banyak. Selamat pagi saja. Selamat Assalamualaikum. Mari bersama-sama. Kenapa jadi begitu? Tidak tidur atau sakit atau kedinginan atau belum mandi atau belum sikat gigi atau belum cuci muka atau belum cuci kaki? Semuanya sudah selesai. Oh, jadi belum semuanya? Semuanya sudah selesai. Oh, semuanya sudah selesai. Saya kira belum dan nomor. Betul. Siapa? Dono? Siapa kak? Kalau tidak sebut nama, semua tinggal teleponnya deh. Mami jam 8 deh nompo. Marah-marah, marah-marah. Kurang provokan itu, boleh marah. Begitu. Apa dan? Joki. Marah-marah. Kemarin cepat itu. Cepat apa? Cepat tua. Den nompo. Iya. Iya, Dentene. Salah nama ya, awas ya. Nanti datang Dentene. Nanti datang janda itu kalau tidak ini Ki. Nanti datang janda kalau tidak jujur Ki. Karena dalam Mapaci itu harus ada nilai kejujuran. Jangan betul bersama saya dan jujur dan setia. Iya tahu. Jadi Mapaci itu ada nilai-nilai tersebut ya. Dia itu janda kalau acara besar, Mapaci juga. Oh, Mapaci juga janda. Iya, acara besar kalau di kedua kali itu, di kedua kali itu kalau acara besar. Kalau pasangannya orang jangan nikah, Mapaci juga. Oh, Mapaci juga. Tergantung dengan keluarga. Mapaci itu kayak banyak pengajian, bahasa kasarnya rate katanya. Oh, rate. Ya, bukan ngaji, rate sama Mapaci. Jadi tetap dilaksanakan ya? Tetap dilaksanakan ya, walaupun dia sudah janda biasa begitu ya? Iya, tergantung dengan orang terjadi nikah kecil ya. Tidak juga. Oh begitu. Tergantung dengan keluarga apa mau nikah gitu. Kan Mapaci itu acara besar. Iya, harus punya uang banyak toh. Iya, sama itu banyak orang keluarga banyak. Orang pintar rate banyak. Bisa 20 orang, 30 orang. Marate. Lebih dua orang lain, orang luar. Nah, bukan orang pintar rate. Rate itu apa itu? Membacakan doa, begitu atau pesan-pesan? Seperti juga, seperti juga tentang Al-Quran, cuma bahasanya beda. Cara lagunya beda.
ceritanya paham. Oke. Kita tuh mapaci. Ih, mapaci iyalah, masa tidak? Masa dia saja bisa, saya tidak? Dia itu maksudnya. Maaf, bercanda aja itu. Iya, bercanda aja, Jojo nih. Jangan ada yang marah. Tapi kalau rasnya perempuan itu diingat terus itu kata-kata tidak akan terlupa sampai kiamat. Makanya jangan berjanji menikah kalau tidak ada tidak punya modal kan bagaimana? Karena ininya banyak. Karena mapaci juga makan biaya. Kalau kita buku itu biarpun tidak ada modal harus mapaci. Oh begitu. Iya, kalau menikah itu adalah pasti. Dan itu keharusan, Den Nompo. Dan itu keharusan. Iya, harus terjadi duda atau janda ya maunya gitu. Kalau masih belum pernah menikah harus. Tadi kan kita tanyakan, Dene sudah mapaci sudah. Kita sudah mapaci juga. Siapa? Kita. Belum sih. Oh belum mapaci. Belum Iya, keberapa kali? Oh 3 kali. Tepuk tangan dulu, Bay. Kasih dulu tempat-tempat dong. Belum. Oh belum 3 kali, maksudnya atau 4 kali. Oke. Saudaraku. Oh belum 3 kali. Keempat kalinya kita maksudnya. Keempat kali kita maksudnya. Ya semoga. Oke Dan Nompo, terima kasih ya. Ah iya dah. Semua orang itu tidak penting pasti mau. Iya. Muda atau janda pasti mau. Bagi yang tidak ya jangan ya kan. Semuanya mau. Tidak ada yang tidak mau. Semua itu pasti mau menikah. Tapi ada tapinya. Tapi apa? Tapi harus modalnya ada. Modal. Modal apa? Kejujuran. Kejujuran tidak ada uangnya. Iya toh, kejujuran tidak ada uangnya. Kejujuran ada ininya. Kejujuran ada ininya. Jujur, apalagi sudah matang pasti sudah jujur. Karena ada yang dikasih sama istrinya. Ya, uangnya dikasih sama istrinya. Jujur itu tahu ah. Jelas. Oke. Oke lah Den Nompo. Terima kasih ya Den Nompo. Saya baca dulu kabaran. Iya toh. Oke, makasih Den Nompo. Iya. Oke. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa? Semoga sehat terus nih. Iya, cuma saya sedang puasanya lancar sampai 30 hari. Iya, oke lah. Terima kasih Den Nompo. Iya. Oke, kita ikuti kabaran Pro. Kabar Ratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia. Saribata Malabiriku, Maparola atau Maparola adalah tradisi dalam pernikahan adat Bugis yang merupakan kunjungan balasan dari mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Maparola merupakan rangkaian terakhir dari prosesi perkawinan. Dalam tradisi Maparola, mempelai wanita diantar oleh iringan yang biasanya membawa hadiah
seperti sarung tenun untuk keluarga mempelai pria. Setelah tiba di rumah mempelai pria, kedua orang tua mempelai pria akan menemui menantunya dan memberikan hadiah paduka berupa perhiasan dan pakaian. Paparola merupakan salah satu media silaturahmi antara kedua belah pihak yang melangsungkan pernikahan kita. Tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan justru sejalan dengan apa yang dianjurkan dalam perkawinan. Demikian kabar Rana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Rana. Demikian kabar Rana Pro 4. FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Indonesia memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat, terlihat dari pakaian tradisional yang dimiliki. Baju bodo salah satunya, pakaian tradisional kebanggaan dari suku Bugis Sulawesi Selatan. Baju bodo terbuat dari kain tenun yang sudah dipakai sejak abad ke-9 Masehi. Jenis pakaian tradisional baju bodo sempat diulas oleh seorang penjelajah dari Eropa, Marco Polo, pada tahun 1298 Masehi. Dalam bukunya The Travel of Marco Polo, dideskripsikan bahwa kain muslin dibuat di Mosul, Irak dan dijual oleh pedagang yang disebut Mussolini. Kain muslin adalah lembaran kain hasil tenunan dari pilinan kapas yang dijalin dengan benang katun. Memiliki rongga dan kerapatan benang yang renggang, menjadikan kain muslin sangat cocok untuk daerah tropis dan beriklim kering. Kain muslin merupakan bahan dasar yang digunakan dalam baju bodo. Kain muslin di Eropa atau Maisolos di Yunani kuno, Massalia di India Timur, dan Rom di Arab tercatat pertama kali dibuat dan diperdagangkan di kota Dhaka, Bangladesh. Dan hal ini menunjukkan pada catatan seorang pedagang Arab bernama Sulaiman pada abad ke-9. Uniknya, masyarakat Sulawesi Selatan sudah lebih dulu mengenal dan mengenakan jenis kain dibanding masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan baru populer di Prancis pada abad ke-18. Berdasarkan sejarah, hal ini menguatkan bahwa baju bodo adalah salah satu busana tertua di dunia. Jadi apa nama uang, banua
Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket. Lihat info cuaca dulu lah nanti. Ngapain? Emang kita presenter info cuaca? Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan? Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong. Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini. Kok gitu sih mikirnya? Serem banget. Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali. Oke lah, mancing di mall aja gimana? Hah? Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan? Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai, dan saya masih terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Bari Bahasa sama Taji. Ya, halo. Ya. Assalamualaikum, Bari Bahasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Abdul Rahim. Ya, Abdul Rahim di Kota Kartanegara, Kalimantan Timur. Iya, Pak Abdul Rahim sudah pernah mapaci? Ini pertanyaan dari nombor gitu. Mapaci, jadi kalau saya, karena di sini dulu kan pernah jadi imam. Jadi kalau ada yang mau pengantin kan, nah kita melaksanakan mapaci. Mapaci kalau dalam bahasa Bugis. Jadi itu daun pasar yang diambil tumbuh baru dibundar-bundar itu mapaci. Ada kelapa setengah dua, kemudian ada beras, ada gula merah. Nah itu calon pengantinnya itu mulai dari orang tuanya dulu, calon pengantin perempuan. Ya, mulai dari orang tuanya, bapaknya, ibunya, mapaci. Baru dari pamannya kah. Ya, terakhir biasanya kan urutan 7 sampai 7 orang. Iya, mapaci. Kalau Pak Abdul Rahim sendiri melihat dari nilai mapaci, apa yang terkandung dalam nilainya? Yang tadi saya katakan kesucian, cocok. Ada nilai kekeluargaannya di dalam. Nah, kalau kekeluargaan di Nongko, semua keluarga biasa datang ya. Kalau Pak Abdul Rahim itu mereka datang keluarga besar dari calon pengantin. Apanya di internet? Kalau yang merantau biasa ada yang datang. Kalau mapaci. Mapaci. Iya, biasanya kan ada keluarga datang itu biar dari kampungnya di mana umpama Sulawesi Tenggara datang tuh ngikut acara mapaci. Itu kan kumpul keluarga, nilai yang terkandung dalam mapaci. Dan juga ada nilai kejujuran di dalamnya. Iya, nilai yang terkandung dalam mapaci itu dalam bahasa Bugis mapaci itu membersihkan sinar. Kesucian ya, nilai kesucian ya. Iya, sebelum dinikahkan atau sebelum dijam kabul atau dinikahkan itu, itu ada namanya mapan resema atau hatam Al-Quran, mabar sanji, baru yang mapaci. Ada yang itu anunya dilaksanakan itu. Biasanya kalau di sini ya, kan di sini banyak orang Bugis, dari Sopeng, dari Bogor, kalau dari Sopeng, dari Parepare, dari Indrang,
Karena di kampung ini orang Bugis ya dari Tropeng yang bukan kampung ini dari 1970-an. Kalau anehnya sebenarnya cuma nggak ada tapi sejarahnya kan. Jadi banyak. Itu kalau ada acara di sini nggak lengkap acaranya itu kalau nggak bersaing kalau dari sini ya. Itu hatam Al-Quran. Jadi orang yang sudah tamat dia membaca Al-Quran, dia sebelum nikahkan itu dia dulu hatam Al-Quran apa ditama kalau orang bukan. Jadi itu apa sih tadi ada gula merah, ada beras, ada kelapa setengah tua itu yang calon pengantin yang perempuan itu dikasih tadi itu gula. Sesudah kita hanya sapu di tangan jari-jariannya itu yang pasti itu yang bundar-bundar itu. Nah itu dikasih gula merah dikasih makan sama kelapa tadi itu yang calon pengantin perempuan. Kemudian beras itu ditaburkan di atas kepalanya yang calon pengantin perempuan. Sesudah itu ditaburkan lagi ke yang belum kena calon pengantin supaya kena juga. Nah, itu kalau yang sering kita laksanakan di sini. Terima kasih Pak. Iya, itu dan kita dulu di sini. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Rahim Jemutai Kertanegara Kaltim. Baik, 0811 409 250. Kita coba ke penelpon berikutnya. Sudah ada yang baru gabung. Saya terima atau tidak ya? Saya terima atau tidak ya? Assalamualaikum Mbak Rita, selamat pagi. Kenapa mengisi suara? Suaranya kenapa? Serak-serak becek? Enggak. Tidak, serak-serak becek. Nggak tahu, udah deh. Iya deh. Pokoknya sekarang itu yang kedua, yang pertama itu Jono, yang kedua Denomo. Dua orang ini yang suka sekali begitu dengan saya sekarang. Nih, hey, saya lihat gambar Anda memakai sarung masih tidur. Kenapa? Jadi betul? Tidak deh, kalau janda boleh penasaran. Ya, oke, tidak penasaran. Baiklah, sudah selesai penasarannya. Kita bicara tentang Mapaci dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya, nilai budaya yang ada di dalam Mapaci. Kesucian, kekeluargaan, dan kejujuran. 3 unsur ini harus dimiliki oleh calon mempelai wanita maupun pria. Kenapa ketawa? Jadi kalau orang sebelum berkeluarga itu mapaci jiki waktu. Tapi kan ini tradisi, John, menghidupkan tradisi yang ada. Jadi Anda ini tidak melaksanakan atau melaksanakan? Jawab dulu. Tapi kan rata-rata di Bugis perempuan ya, yang mapaci, laki-laki tidak ya, John? Oke. Iya, laki-laki juga ikut. Iya, karena nilai yang terkandung di dalamnya itu bagus, John. Dalam mapaci itu.
komplain itu yang katanya itu ada orang yang itu ikut-ikutan, tidak ada begitu, semua lagi ikut Makassar begitu. Iya, tidak ada itu orang itu ikutan. Yang penting itu Makassar gitu. Vaksinasi cuma pagi. Jadi itu karena memang itu tradisi dari dulu sampai sekarang. Tidak biasa orang kalau yang biasa berdua nama itu, yang ada gendangnya itu sambil bertanding sambil gendang, gendang itu yang gendang adat itu. Jadi biasa itu kalau diambilnya seragam, memberikan rasa syukur itu dan doa. Itu kan itu cenderung mengabdikan ada di tangan juga terdapat tangan itu. Itu ada doanya itu lah. doanya apa? Doanya apa? Ayo, kan dia biasa main sinrili. Iya. Jadi dia tahu doanya nih orang pemain sinrili ini. Ada doanya tahu. Ada doanya dia. Iya. Enggak mau dibagi. Itu di Batam gitu dulu. Ya, terus di Bertanya gitu. Iya, terus itu kan itu yang melakukan itu kan ada guru mengajinya itu. Itu guru mengajinya sekarang kan dibawa kang itu kue, tapi kalau ada sekarang istilahnya itu dipilih, nggak tahu bahasa Inggrisnya itu dipilih dari mana semua. Daripada begitu sampai kita mengajinya. Ini baru saya akan lagi baru 1 bulan saya sudah pengasingan aku. Sekira kita. Duluan saya, ya saya dulu. Wah. Saya menikah, terus datang lagi ada orang yang lamar karena perempuan gitu. Baru 1 bulan kayaknya, tanggal 1 bulan 2 itu hari Sabtu. Berarti bahagianya double. Bapak, anak. Alhamdulillah. Itu kan dia namanya mata-mata itu kan kedua mempelai dengan perempuan itu. Iya, mata-mata istilahnya. Bahkan kita itu mengundang, kita itu dibuli-buli kepala desanya banyak. Jadi kekeluargaannya itu ada di dalam nilai Bapak Cita itu. Biasa, silaturahminya itu luar biasa. Ada yang biasa pindu atau tidak, baru ketemu lagi itu karena sekarang kan masalah kehidupan. Iya. Apa tuh pindu? Nampak tidak pedas itu kan? Pindu itu Mas Buku? Ya, kalau pindu 10 kali. Oh, 10 kali. Iya, kalau tidak 21 kali. Ya, biasa kan itu seninya. Oh iya, pindu-pinduan. Ya, itu seninya biasa silaturahmi di situ kan ketemu kalau kalian datang dari jauh atau dekat pun bisa tidak ketemu karena sekarang masing-masing sudah pekerjaan. Betul. Nah, masalah kehidupan. Iya, jadi biasa kalau ada pengantin itu ketemu. Iya, tahu. Ketemu. Karena memang diundang apalagi sekarang. Kebudayaan itu boleh kalau boleh. Yang kalau keluarga yang jawab kita kamu telepon. Jadi telepon. Sekarang kan kita pergunakan ini komunikasi teknologi dengan baik. Jangan ada lagi yang tinggi langkah di telepon saja. Karena seperti ini masih juga teman-teman kemana apa begitu. Dulu kan dibuli-buli. Yang didatangi. Yang didatangi. Anak-anak itu. Ya pakaian jas tutup. Iya, betul. Baju sekarang yang jawab di telepon mami. Sekarang itulah seninya sifat kekeluargaan kalau di telepon itu yang kan itu ada yang istilah tinggi langkah tuh karena tenar petin muncul dia atau bagaimana. Tapi karena ini ada teknologi komunikasi kita pergunakan dengan baik. Itu sifat positif. Begitu deh. Baik, terima kasih ya. Tidak ada libur hari ini. Libur Terima kasih dan untung. Ya, selamat berbahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan untung sudah bergabung di pagi hari ini. Kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Ada penelpon berikutnya. Silakan. Assalamualaikum. Bari Bahasa Kabar Pagi.
jam malam Kak. Sampai tiketnya itu malam pastinya jam malam juga. Ada juga kalau dari leluhur kemarin-kemarin kan begitu hari 7 malam. Iya, betul. Jadi kita kan sekarang perjalanan yang dibilang nanti orang dulu saya dibilang enak siapa masuk di tendang ini kita yang dulu pengantin emak masih kan lo tahu jadi biasa kan satu malam mandi kan Oh iya, satu malam. itu pun dari jam berapa habis sholat bisa di sholat sampai sekian siang datang semua nanti kalau kita bisa begitu ada juga itu dibuat juga kalau pengantin kita tuh cari waktu di sana cari air panas bara itu yang kursi kan saya waktu pengantin tapi begitu kan jadi petapa aku bilang terus kalau di telepon saja, tapi jauh-jauh hari jam mendekati, karena kita pakai biaya tahu datang. Betul. Iya, biar kan ada orang telepon sih, mau nih 4 hari lagi nak teleponnya datang, kita mau menikah kemana kan kita, jadi mau itu datang, tapi dana itu kodong, kenapa nak baru ditanya saya, kan begitu, jadi pulang bulan depan tanggal sekian hari sekian ya kan itu jadi dia persiapkan memang dirinya datang tahu jadi alat telekomunikasi sekarang itu memang bagus tidak perlu lagi repot-repot ke Kalimantan naik pesawat atau naik kapal laut telepon saja pakai pulsa 15.000 jadi itu memang kalau pengantin kita tradisinya itu memang ngumpul bareng keluarga saling silaturahmi dari yang tidak kita kenal biasa kita sudah nih baru tunggu saat itu ini ternyata sepupu satu kali ikut kali hamba minta maaf karena itu hari begitu gitu kan karena memang kalau saling berjauhan itu kita tidak saling mengenal itu namanya keluarga gitu tapi dia ini kita lihat seninya ngumpul saling kadang-kadang baru datang itu baru ketemu mama begitu jadi itu nih bagus kalau ada acara-acara begini kan bukan saja di acara makasih tapi di acara lain-lain itu kalau kita bagus memang sih karena acara ngumpul-ngumpulnya tak tahu karena itu nih dari yang tidak kita kenal ini keluarga kan itu kita kasih pikirnya di luar sana kalau di daerah Jenepon tuh lain mesti ngadatnya kalau acara mapacing itu pakai pikir sih mapukul-pukul itu tempat apa namanya itu tempat beras kan keluarga A, I, B, ini itu jadi dia tuh uang paneknya kalau laki-laki yang biar laki-laki atau itu uang beras paneknya dengan semuanya ya kalau kerjaan begini di malu-malu kan itu dari itu yang dia itu apa namanya itu anusnya itu dia di sana jaga harga diri jadi kami dibilang kalau bersaing harga diri tapi di sana gawat tapi kita dia kuat dia memang pantas di bawah begitu kan dari Makassar tinggal kerjaannya suaminya begitu itu harga diri di sana tidak beda kita di Bugis acara ngumpul sih karena yang uang panennya kita banyak ya kan ada memang begini kalau di sana lain dong adatnya begitu ya kalau mau pakai tapi memang jadi betul-betul bersih biar nanti sudah di pengantin kalau bertengkar masih sama suami karena tidak salah petani kita tinggal udah pencatat iya begitu
kasih Indah dan Baji di Sopeng sudah bergabung pagi hari ini, dan saya masih terima penelpon 0811 400 925. Syariat, satu hari satu ayat bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Buhari. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar." Luar biasa ayat. Ternyata pelajaran yang berharga yang bisa kita petik ketika Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya, "Wahai anakku, jangan mempersekutukan Allah." Pelajaran yang pertama adalah pelajaran tauhid. Jangan mensyukutukan Allah, nak. Karena mensyukutukan Allah itu adalah perbuatan yang sangat zolim. Tidak akan diampuni dosanya. Bahkan amal-amal yang pernah kita lakukan itu akan berguguran ketika kita mensyukutukan Allah. Ini pelajaran bagi kita sebagai orang tua. Jadi anak harus diajarkan dulu bagaimana dia menyembah kepada Allah dan tidak mensyukutukannya. Karena sekarang banyak orang yang mensyukutukan Allah. Dia mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi yang masih diagungkan adalah hartanya, yang masih diagungkan adalah jabatannya. Dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah saya menyembah ya Allah, dan kepadamulah saya meminta pertolongan. Menyembah Allah tapi meminta pertolongan ke dukun ramal ketika dia punya persoalan. Datangnya ke dukun-dukun yang bisa melariskan dagangannya. Oleh karena itu coy, ayo sembah Allah. Betul-betul kita menyembah kepada Allah dan tidak menduakannya. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, selamat berada di mana saja berada, kita masih bersama pagi hari ini, dan tentunya masih di Selamat Pagi Obrolan Santai. Ada tadi yang mau bergabung melalui WhatsApp, silakan. Pak Idris ya di Pangkalan Damri, terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf tadi ada telepon, jadi kita tidak bisa mengangkat teleponnya melalui WhatsApp. Selamat berapa saja pagi hari ini, selamat bekerja begitu ya. Saya masih menemani di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Terima kasih untuk Denuntung juga tadi bergabung melalui WA dan penelpon biasa, dan kita ke penelpon berikutnya. Yang masih mau bergabung silakan, kita masih punya beberapa menit ke depan, 2 menit sama budaya. 2 menit kenapa dan 0811 400 925 di nilai-nilai dalam upacara Mapanci atau nilai-nilai budaya dalam upacara Mapanci. Tadi ada nilai terkandung di dalamnya, ada kesucian, ada nilai kekeluargaan, dan ada nilai kejujuran dalam tradisi atau tradisi Mapanci tersebut. Jadi kalau orang yang mempunyai tradisi Mapanci yang masih dilaksanakan secara turun-temurun, alhamdulillah, karena ini masih mengenang atau masih juga membawa budaya itu. Tidak bisa serta-merta hilang sama budaya itu. Masih ada generasinya mama kita, orang tua kita, generasinya saya berikutnya lagi, generasi anak saya berikutnya lagi, itu harus ada Mapanci. Kenapa nenek? Karena bukan kita bilang Mapanci itu hanya sekedar pesta dan sebagainya, tapi di dalam Mapanci itu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Inilah yang membuat kita harus
waktu Indonesia Tengah, sahabat budaya, dan saya harus tuntaskan kebersamaan kita di malam Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Ada nilai-nilai Mapaci juga yang diajarkan di sekolah. Sebentar saya akan berdialog dengan narasumber. Ada Fitriani SPD, beliau adalah guru di SMP Negeri 9 Makassar. Seperti apa nilai Mapaci itu diajarkan di sekolah dan bagaimana implementasinya di masyarakat juga, terutama anak-anak remaja saat ini. Saya pamit di acara Bari Bahasa, kita ketemu di acara sebentar obrolan komunitas pukul 9 waktu Indonesia. Terima kasih untuk sudah bergabung. Den Liwang, Den Nobo, Pak Abdul Rahim, Den Untung, ada Indah dan juga Jono di baru Kang Jono, namanya tidak tertulis. Kang Baik. Terima kasih banyak dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi Hari-hariya nuka waruri rupanu nuka nangkama kuci nupa ben rombina baku ikau pane kucini nama tekne pamaiku ku itungku nawa-nawa nama longgam bolot long nuti rentaku cini pasti banami nyawaku kanre ku kanre nakama buku dan serek ku kado nugaringi mi nyawaku pati si makaentara rikau mintu madatu makara yang pangainku nupan lagi mainake linguri pamalokinu raja kawan di rupanu tanpa jangan ngitin roku tulinia tapi alo mananungan ri atinku tanah leo rangga sela angainku ri kalenu lonuti rentaku cini pasti banami nyawaku kanre ku kanre nakama buku dan serek ku kado nugaringi mi nyawaku pati si makaentara rikau mintu madatu makara yang pangainku Kak Elo, besok pengen jadi pilot ya? Iya dong, keren kan? Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja. Dulu bilangnya pengen jadi dokter. Enggak apa-apa kan? Kalau Marco pengen jadi apa? Apa ya? Astronot. Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
ajana bata nyawata ajak nata salah kapaya Beitaku madua ati menjopile sepapori Pau narunto pasian tani anak darana kalolo abaling namin harapi piulan haji tamangolori imangi Wididian di ajana tatang ke ilaini elok na pole makduka Nasabak te ya ka royasen kalolo na soroki pasar Pau narunto pasian tani anak darana kalolo abaling namin narapi piulang haji tamangolori imangi Wididian di ajana tatang ke ilaini elok na pole makduka Sabak te akaro riasen kalolo na soroki pasar Ajak pundi adat ajak na bata-bata nyawata pero laing ito ripojiku edi miro nawa-nawa matena kena kabila riko ule segara tongaku pau narunto pasian tani anak darana kalolo abaling namin narapi piulang haji tomangolori imangi pau narunto pasian tani anak darana kalolo abaling namin narapi piulang haji tomangolori imangi Kabaratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pertama alat beriku badik adalah senjata tradisional dari Sulawesi Selatan yang digunakan oleh suku Bugis dan Makassar. Senjata ini berbentuk pisau dengan bila pendek dan tajam, serta sering dihiasi ukiran yang syarat makna simbolis. Selain berfungsi sebagai senjata, badik juga melambangkan kehormatan, keberanian, dan sering diwariskan sebagai pusaka dalam keluarga. Dalam budaya Bugis dan Makassar, badik memiliki peran penting dalam upacara adat dan dianggap sebagai bagian dari identitas serta kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Meskipun kini jarang digunakan sebagai senjata, nilai simbolis dan budaya badik tetap kuat dalam kehidupan masyarakat. Demikian
Demikian kabar Anda Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Anda berikutnya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kutile naku janjang anjo kalen naku boko mange alimban sere ambori tenan aku saga manope simpung nyawanu nuta sungenge ilalang empoangku makale kale mapu kubangu kotomu sangin jene mata mami ripilisinu tani mina sayane sila leanta de amaku sasali lu jene matamu uma boko sere waktu naku malia lu mi jene matamu lu mi parisinu mia sere waktu nakisi buntula Wabuhan jari sepi daramaga pamati naki kanani sere waktu kembalian Palabuhan Soekarno naki pala kanatomu ku minasana ku tayang pamotereta Makale kale mako kuma boko tombo sangin jene mata mami ripilisinu tani mina sayane sila leanta de amako sasali lu jene matanu uma boko sere waktu naku malia lu mi jene matamu lu mi parisinu mia sere waktu nakisi buntula Wabuhan jari sapi daramaga pamati naki kanani sere waktu kini
kepala kanatomo ku minasana ku tayang pamotereta Dea mako sasali lulu jene matamu Umak mo ko sere waktu naku malia Lulu mi jene matamu Lulu mi parisinu Nia sere waktu naci sibuntulan Wah, kalau sahur begini, Mama jadi teringat acara RRI Makassar dulu. Pak Kiai dan Denaba. Pak Kiai dan Denaba? Iya. Mama belum tahu. Kenapa? Sekarang acara Pak Kiai dan Denaba hadir kembali di RRI Makassar. Alhamdulillah, jadi teringat lagi suasana sahur di masa lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Denaba. Saya Pak Kiai. Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah. In Memoriam, mengenang dialog Pak Kiai dan Deng Naba, menemani waktu sahur Anda sepanjang bulan Ramadan. Dengarkan setiap pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar dan di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini di obrolan komunitas dan alhamdulillah kita di pagi hari ini sudah di hari ke-9 Ramadan